Pertama Raffi Ahmad, cuma saya lihatkan ternyata dia punya cerita, punya kenangan bersama motor RX. Nah, dia minta waktu, dia kasih saya waktu seminggu untuk memutuskan. Ya, hari ini ada launching ataupun preskon dari produk yang dulunya KTC Kitako, sekarang bertransformasi menjadi kita. Jadi kita ini adalah mengidentikan sebagai bahasa Indonesia, yaitu kita ataupun kami. Di sini adalah produk aftermarket sepeda motor, aksesoris, spare part yang aftermarket asli buatan dari Taiwan, tapi brandnya brand Indonesia kita. Nah, di sini kita ini dulu namanya KTC Kitako. Kenapa kita rubah di tahun ini? Karena dulu banyak sekali yang rancu akan nama tersebut. Karena selain ada KTC Kitako, ada KTC yang lain. Nah, padahal kita di situ berbeda antara KTC Kitako dengan KTC yang lain. Namun di lapangan para bikers, para konsumen kami di sini itu bilangnya itu sama gitu. Maka dari itu kita merubah brand ini menjadi kita untuk lebih baik. Karena apa? Karena kalau produk kita sendiri bergaransi, nah mereka beli produk lain klaim garansi ke kita, padahal itu bukan produk kita. Maka dari itu kita di sini membuat preskon sekaligus mengkampanye bahwa KTC Kitako sudah bertransformasi menjadi kita, yang mana kita di sini tidak hanya merubah merek, tapi kita juga merubah kualitas untuk lebih baik. Karena apa? Semua ini belajar dari pengalaman yang sudah berjalan kemarin. Dari tahun 95 Koawi membuat brand ini sampai akhirnya sekarang berubah menjadi kita. Nah, di sini teman-teman komunitas dan teman-teman media memang sangat antusias. Ada apa sih sebenarnya gitu? Karena memang belakangan kemarin 2 minggu itu ada gimmick yang mengatakan bahwa Ade Jigo sudah tidak di KTC Kitako. Karena saya sebagai brand ambassador, memang saya sudah tidak di KTC Kitako, tapi sekarang saya di kita. Jadi intinya adalah di sini kita ingin memperkenalkan brand kita, yaitu kita, yang mana asli brand Indonesia namun diproduksi di Taiwan. Nah, terus kita juga ingin mengedukasi produk kita yang asli itu seperti apa. Kita ada 3. Pertama ada QR code. QR code tersebut adalah untuk mengecek keasliannya dan sebagai QR code itu sebagai bukti bahwa kita mengklaim garansinya. Kedua ada logo panahnya. Logo panahnya ini adalah memang asli logo kita. Terus ketiga kita ada kemasan baru yang nantinya semuanya bertuliskan kita. Nah, hari ini teman-teman media, teman-teman komunitas kumpul menjadi satu, mulai dari 2 tak, 4 tak, Matic semua ada, motor besar ada, ingin memperkenalkan produk kita. Yang mana produk kita ini sebenarnya produk lama, tapi brandnya baru. Jadi mungkin hari ini teman-teman banyak bertanya-tanya, ini produk baru ya, produk baru ya? Bukan, ini adalah produk lama namun brandnya baru. Ya, kalau keunggulannya jelas yang kita adalah produk satu-satunya aftermarket yang bergaransi gitu. Terus kedua, kita import dari Taiwan, kita bikin di sana dan kita memang ada pabrik di Taiwan. Nah, terus bedanya lagi adalah kita ini sudah masuk ke komunitas-komunitas untuk memberikan price yang berbeda untuk teman-teman komunitas. Jadi saya dipercaya dari 1 tahun yang lalu sebagai brand ambassador KTC Kitako dulunya. 2022 saya dikontrak. Nah, itu kita mengedukasi antara KTC Kitako dengan KTC yang lain bahwa itu berbeda. Nah, setelah berjalannya waktu, makin kesini customer itu sebenarnya sudah paham bahwa ini kita berbeda. Namun daripada kita mengkampanye itu terus bahwa memang kita berbeda, akhirnya kita lebih baik kita ganti brand deh. Nah, kita ganti merek tapi produknya sama. Sampai akhirnya sekarang customer di pasaran, konsumen, teman-teman komunitas, para mereka tahu ya kita bukan yang lain. Kalau saya memang awalnya sebagai komedian ya, tapi banyak orang yang nggak tahu saya punya hobi yaitu sepeda motor, terutama ya racing di sini. Namun di satu sisi akhirnya saya membuat YouTube
YouTube saya viral dan waktu itu masih nama Kitako, mereka melirik saya untuk sebagai brand ambassador, dan sampai akhirnya kita sudah seperti keluarga sendiri dengan manajemen mereka, dan alhamdulillah dengan adanya produk ini kelihatan kontrak saya baru gitu. Jadi dulu unik. Saya SMP itu tahun 96 belajar pertama kali naik motor pakai racking. Lalu saya lulus SMP, saya masuk STM, SMK dulu, kejuruan. Saya masuk teknik otomotif. Jadi motor waktu itu yang saya punya buat saya bolak-balik sekolah itu sebagai bahan praktek. Lalu saya lulus SMK, saya kuliah advertising, nggak nyambung, kerja komedian. Nah, pada saat pandemi kemarin 2020 kita nggak ada kerjaan, bingung mau ngapain. Akhirnya kita ngonten YouTube apa yang saya punya, yaitu satu unit motor racking, yang akhirnya konten tersebut menjadi viral pada saat saya bawa ke Raffi Ahmad, ditawar, padahal saya cuma main, tiba-tiba ditawar sama dia dan saya nggak jual, sampai akhirnya harganya pun melambung tinggi, dan dari situlah saya fokus untuk konten YouTube saya sebagai otomotif segmennya gitu. Dan sampai sekarang image Adik Jigo sebagai komedian sudah agak sedikit bergeser dengan Adik Jigo yang pemain motor gitu, hobi motor. Jadi dari situ, dari satu sisi sebenarnya saya ngonten pun tetap masih ada komedinya. Pertama, Raffi Ahmad cuma saya lihatkan ternyata dia punya cerita, punya kenangan bersama motor racking. Nah, dia minta waktu, dia kasih saya waktu seminggu untuk memutuskan. Terus setelah itu saya bawa ke Denny Cagur. Denny Cagur nawarnya lebih tinggi lagi. Dari situ saya berpikir bahwa nilai motor ini ada harganya gitu. Nah, sampai akhirnya Raffi saya tidak putuskan, Denny Cagur saya tidak putuskan, sampai sekarang motornya pun masih ada. Dan dari situlah nama Adik Jigo sebagai, banyak orang bilang mengenal Adik Jigo yang main racking, Adik Jigo yang hobinya motor, yaitu sampai sekarang melekat di saya. Sebenarnya sejarahnya mungkin orang hampir sama, semua pernah merasakan yang namanya naik racking, walaupun punya ataupun minjem ataupun cuma diboncengin. Tapi menurut saya ini menjadi sejarah bahwa melalui motor ini, racking ini, saya bisa dikenal lagi sebagai image yang baru, bukan komedian tapi sebagai riders. Ada sih beberapa, ada kok di YouTube saya, tapi yang jelas di sini dengan adanya racking saya akhirnya bisa dikenal oleh masyarakat banyak sebagai kolektor, dan di satu sisi banyak banget yang menawarkan motor-motor itu ke saya. Bahkan saya bilang saya udah nggak mau nambah motor lagi, tapi di saat menawarkan dan ternyata unitnya bagus, ya udah mau nggak mau ya kita geser dulu yang lama, baru kita beli lagi yang baru. Sekarang racking saya yang sudah ada di rumah dua. Satu saya lagi bangun lagi untuk di resto, terus ada RZR, ada RXZ, ada ARX. Ya bisa dibilang 8 lah. Ini menarik ya, karena memang zamannya saya sekolah dulu itu 2 tak ini ya rame ya. Dulu belum ada Matic, belum ada 4 tak udah ada. Cuma pada saat itu 2 tak tuh kayak cowok banget, apalagi kita seneng hobi. Memang motor itu diidentikan dengan motor jambret, motor copet, motor kriminal lah. Nah, sekarang tugas saya sebagai anak motor mengkampanye, mengedukasi, ingin merubah image yang mana racking tadinya motor jambret menjadi motor baik. Dan itu sudah saya lakukan 2 tahun ke belakang. Motor tersebut saya pakai buat ngantar beras Pondok Hafiz Quran, yang mana berasnya itu dari teman-teman komunitas patungan. Kita beli, ada kok di konten saya juga, kita beli berasnya, kita bagikan ke pondok pakai motor racking. Setelah kita turunkan motornya ke pondok, kita ajak adik-adik penghafal Quran untuk naik motor racking. Karena mungkin motor tersebut eranya di tahun 2000-an, anak tersebut, anak pondok-pondok itu nggak tahu ini motor apa, dan mereka merasa bahagia di saat diboncengin gitu. Nah, sebenarnya yang menjadi legend adalah di saat motor ini sudah tidak diproduksi. Kesulitannya adalah di saat kita mencari spare partnya, karena dari Yamaha sendiri sudah tidak mengeluarkan spare part, dan akhirnya sekarang Yamaha cuma mengeluarkan part motor-motor sekarang, dan akhirnya kita nyari ya bisa dibilang agak sedikit susah. Sekalinya ada, mahal, karena memang yang punya cuma dia. Itu kelihatan dari teman-teman sekarang menjadi pengumpul barang-barang antik dari racing sendiri. Jadi sebenarnya saya mungkin banyak yang baru tahu juga kalau saya itu adalah
baru main motor. Banyak yang tahu karena memang pada saat saya main motor di tahun 2000-an itu belum ada media sosial kan. Nah, pada saat saya masuk kuliah 2002, KCDJ muncul. Lahirlah KCDJ King Club Jakarta. Saya 2003 baru masuk. Jadi saya ini angkatan kedua dengan register 118. Nomor anggota saya 118 yang sekarang sudah menginjak 1.500 anggota. Nah, dari KCDJ nama saya besar karena saya belajar nge-MC di situ. Saya belajar ketemu banyak orang di situ dan banyak ilmu yang saya dapat dari KCDJ. Jadi mungkin banyak yang belum tahu bahwa saya memang adalah pecinta e-racing dari tahun 2000-an. Nah, terus sampai akhirnya nama saya pun dikenal sekarang, image-nya adalah Ade sebagai pecinta e-racing, bukan Ade sebagai komedian lagi. Nah, ini lucu. Jadi pada saat saya daftar di King Club Jakarta itu, waktu pendaftaran masih Rp10.000. Jadi ya kita dulu masih kuliah, uang pas-pasan cuma buat beli bensin sama buat makan. Tiba-tiba saya mau daftar, saya nggak punya duit. Pada saat itu ngepres lah buat bensin sekian, buat makan sekian. Nah, persis di depan rumah sakit Fatmawati, saya mau berangkat, saya diserempet mobil. Serempet mobil, kopling saya ketarik, tangan saya kejepit, dan mobil tersebut pun berhenti. Dia nanya, Mas kenapa? Nggak apa-apa katanya. Ya nggak apa-apa Pak, cuma lecet kelingking, saya ingat kelingking saya karena kejepit kopling. Terus saya harus ganti berapa? Saya bingung kan, saya nggak, yaudah Pak buat beli obat ARH aja. Dikasih 10.000. Nah, langsung saya jalan malam itu juga karena memang tujuannya memang mau ke King Club Jakarta di Senayan waktu itu. Saya bayarin pendaftaran King Club Jakarta itu dari hasil diserempet orang. Jadi itu kenangan yang membuat saya nggak bisa saya lupakan. Bukan masalah nilai ya, tapi momennya kok bisa seperti itu. Kalau saya dulu hobinya memang cuma main motor, tidak hobi touring. Tapi saya paling jauh cuma ke puncak, itu pun pelantikan anggota-anggota yang baru. Tapi kalau KCDJ sendiri mulai dari 0 km Sabang sampai Merauke itu banyak. Bahkan ketua presiden YRKI sendiri sama e-racing Indonesia sudah sampai ke Thailand dengan membawa nama KCDJ. Ya, saya jarang mengikuti itu. Tapi kalau untuk aktif dulu pada saat 2003 sampai sebelum saya 2002 saya kuliah, saya lulus 2007, saya udah mulai mikirin kerja. Jadi 2008 itu saya sudah mulai vakum dari komunitas. Karena motornya sempat kita jual juga. Pada saat itu kan informasinya e-racing mau dihapuskan kan. Tidak boleh lewat jalan protokoler kan. Nah, habis itu kita beli Matic. Waktu itu memang booming Matic. Akhirnya saya beli Matic dan akhirnya saya main Matic. Tahun 2019 kangen sama e-racing. Saya beli e-racing, 2020 saya konten viral, sampai sekarang saya masih mencinta e-racing. E-racing itu pada saat 2010-an ya, mulai 2010, 2011 sampai 2015 tuh nggak ada harganya. Itu murah banget motor. Sampai masuk di 2016 itu pelan-pelan harganya naik karena udah mulai disimpan sama para kolektor. 2019 sebenarnya saya beli itu. Saya menjual Matic pada saat itu pakai NMAX. Saya jual karena saya kangen sama e-racing. Pengennya kayak dulu lagi. Bener, saya jual NMAX, saya beli e-racing. Terus 2020 saya konten e-racingnya viral. Nah dari situlah nggak mau ganti motor lagi. Kalau bisa nambah lagi. Nah yang menariknya lagi di kita ini itu komplit, mulai dari 2 tak, 4 tak, Matic, bahkan sekarang sudah merambah ke EV, motor listrik. Jadi kita bangga dengan brand kita ini. Untuk spare partnya kita insya Allah komplit. Kalau fanatik ya memang fanatik e-racing, tapi kalau untuk Matic ya suka gitu. Namun memang ini karena ditanya kan itu harus pilihan ya. Saya paling suka sama motor apa? E-racing. Tapi di satu sisi saya juga ada Aerox, saya juga ada Nuvo. Jadi motor-motor yang menurut saya simple ya Matic bisa beli. Biasa kan tiap tahun saya punya program yang namanya berbagi, yaitu tahun pertama saya sudah merestorasi satu buah motor yang mana saya punya bahan motor e-racing. Semua spare partnya dan keperluan untuk motor tersebut menjadi bagus itu semua patungan dari teman-teman komunitas.
sampai akhirnya menjadi motor bagus, terus motornya kayak baru, saya lelang. Hasil lelangnya 100% saya sumbangkan untuk Pondok Hafiz Quran. Saya salurkan ke sana. Itu tahun 2021. 2022 kemarin saya pribadi merestorasi R-King tukang tempe, yang mana tukang tempe tersebut R-Kingnya sudah sangat memprihatinkan buat dagang. Saya ambil, saya undang ke rumah, saya alhamdulillah dibantu sama teman-teman juga restorasi, sampai akhirnya terwujudlah R-King tempe tersebut, viral juga itu waktu itu. Lalu di tahun 2023 ini ingin ingin melakukan restorasi motor lagi, tapi belum tahu di tahun berapa, bulan apa. Tapi yang jelas kita tiap tahun ada program yang namanya Raja Wasilah ke Surga. Rajanya adalah King kan, wasilahnya lewat R-King kita bisa ke surga.